Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadi Noviani, NPM 034, ingin menjelaskan tentang konsep dasar sistem. Di dalam konsep dasar sistem terdapat 3 komponen penting. Yang pertama, sistem, kedua, informasi, dan ketiga, manajemen. Saya akan menjelaskan dari apa itu sistem. Jadi, sistem merupakan sekumpulan kegiatan atau prosedur atau elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan. Klasifikasi sistem terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sistem abstrak atau tidak tampak nyata, dan sistem fisik atau tampak nyata. Yang kedua, sistem alamiah atau terjadi dengan sendirinya, dan sistem buatan atau hasil karya manusia. Kemudian yang ketiga, ada sistem tertentu atau dapat diprediksi, dan sistem tertentu atau tidak bisa diprediksi. Dan yang terakhir, ada sistem tertutup atau tidak dipengaruhi lingkungan luar sistem, dan sistem terbuka atau dipengaruhi lingkungan luar. Konsep dasar sistem yang kedua yaitu informasi. Informasi merupakan hasil pengolahan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu. Ada beberapa faktor penting dalam informasi, di antaranya fungsi informasi, nilai informasi, mutu informasi, dan biaya informasi. Konsep dasar sistem yang ketiga yaitu manajemen. Manajemen merupakan pengelolaan kegiatan untuk menjalankan tugas, fungsi, dan tujuan suatu organisasi. Tingkatan manajemen dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, top manajemen, biasanya diisi oleh direktur dan wakil direktur. Yang kedua, middle management, yang diawasi oleh manajer. Dan yang ketiga, low management, yang diawasi oleh supervisor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem informasi manajemen. Jadi, sistem informasi manajemen merupakan sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu organisasi yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur untuk memecahkan masalah. Ada beberapa contoh dari sistem informasi seperti sistem reservasi pesawat terbang pada biro perjalanan. Hal ini biasanya dilakukan oleh travel agent. Kemudian ada sistem transaksi pembayaran tunai di supermarket dan sistem akademik di perguruan tinggi. Perkenalkan, nama saya Zopan Kajaswar. Di sini saya akan menjelaskan bab 2. Yang pertama, peran dasar sistem dalam bisnis. Ada mendukung proses dan operasi bisnis, lalu mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajer, lalu mendukung berbagai strategi atau keunggulan kompetitif. Lalu ada pengelola sistem. Yang pertama ada top management, yaitu perencanaan strategis, kebijakan pengambilan keputusan. Lalu ada middle management, perencanaan taktis. Lalu ada low management, yaitu perencanaan, pengawasan operasi, dan pengambilan keputusan. Yang terakhir ada operator, yaitu pemrosesan transaksi dan respon permintaan. Selanjutnya ada tahap perencanaan sistem. Yang pertama menyadari sistem, yang kedua mengidentifikasikan masalah, yang ketiga menentukan tujuan sistem, yang keempat mengidentifikasikan kendala, yang kelima membuat studi kelayakan, yang keenam mempersiapkan usulan, yang ketujuh menyetujui atau menolak, yang kedelapan menetapkan mekanisme. Selanjutnya ada tahap analisis sistem. Yang pertama mengumumkan penelitian sistem, yang kedua mengorganisasi tim proyek, yang ketiga mendefinisikan kebutuhan informasi, yang keempat mendefinisikan kriteria kinerja sistem, yang kelima menyiapkan usulan rancangan, yang keenam menyetujui atau menolak rancangan proyek. Lalu ada alat pengembangan sistem. Yang A, perancangan sistem, ada data flow diagram, lalu struktur chart, lalu ada hierarchy plus input, dan proses output. Yang B, perencanaan database. Yang pertama ada entity relationship diagram, yang kedua normalisasi. Lalu yang C, perancangan input atau proses layout karting. Berikutnya ada 3 kategori yang memudahkan dalam perancangan sistem, yaitu yang pertama global based system, yang kedua group based system, yang ketiga local based system. Berikutnya ada rancangan output, yaitu yang pertama sasaran merancang keluaran adalah mentransformasi sejumlah besar database menjadi informasi yang berguna. Lalu output yang diperlukan yaitu internal output, yaitu laporan digunakan oleh manajer dan bagian lain dalam organisasi. Lalu external output, yaitu laporan dikirim kepada customer, klien, dan pihak lain. Lalu ada turnaround dokumen, yaitu output komputer yang melayani input bagi yang lain. Lalu ada jenis-jenis laporan berbagai tingkat manajemen. Yang pertama laporan saringan atau filter report. Yang kedua laporan pertanggungjawaban atau responsibility report. Berikutnya ada jenis-jenis laporan perbandingan.
Yang pertama ada laporan dengan format horizontal, yang kedua laporan dengan format vertikal, lalu ada counterbalance. Perkenalkan, saya Faizal Rezki dengan NPM 0211200014. Di sini saya akan memaparkan materi pertemuan ketiga, yaitu peranan sistem informasi dalam bisnis. Terdapat 3 peran utama dalam sebuah organisasi, yaitu mendukung proses bisnis dan operasional, mendukung pengambilan keputusan, dan juga mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Kerangka kerja dari sistem informasi dalam bisnis yaitu foundation concept, development process, business application, management challenge, dan informasi teknologis. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkenalkan inovasi dalam bisnis, dan juga membangun sumber informasi strategis. Sistem informasi dapat mempengaruhi organisasi dengan beberapa teori, yaitu pada teori ekonomi dan ekonomi mikro, keterlibatan teknologi informasi semestinya menghasilkan sejumlah manajer menengah dan pekerja khusus yang lebih sedikit. Lalu ada teori biaya transaksi, yaitu teknologi informasi dapat membantu perusahaan dalam menurunkan biaya transaksi dan membuatnya lebih bernilai. Dan yang ketiga yaitu teori agensi. Teknologi informasi memungkinkan bagi organisasi untuk mengurangi keseluruhan biaya, manajemen, dan meningkatkan revenues. Lalu, di sini ada strategi untuk melawan persaingan, yaitu persaingan dari para pesaing yang berada di industri yang sama, ancaman dari perusahaan baru, ancaman dari produk pengganti, kekuatan tawar-menawar konsumen, dan kekuatan tawar-menawar pemasok. Itu adalah beberapa jenis tantangan dari perusahaan. Lalu strateginya yaitu dengan cara cost leadership atau keunggulan biaya. Lalu yang kedua ada product different atau perbedaan produk. Dan yang ketiga innovation, penemuan cara baru untuk usaha. Saya Lisa Herlina, NPM 0211200021. Di sini saya akan menyampaikan materi keempat tentang visi dan rancangan sistem informasi. Pengertian visi yaitu informasi tertulis tentang masa depan yang ingin diharapkan untuk kepentingan organisasi. Selanjutnya ada pengertian visi sistem informasi, yaitu harapan yang diinginkan oleh suatu perusahaan yang membutuhkan pemahaman terhadap bisnis di masa depan, serta peran informasi dalam dunia persaingan. Kemudian, ada cara menciptakan visi informasi. Untuk yang pertama, menentukan perubahan lingkungan persaingan bisnis dan bisnis perusahaan dapat memanfaatkan suatu teknologi yang ada. Kedua, menentukan implikasi penggunaan informasi yang akan digunakan. Ketiga, mendokumentasikan visi informasi. Selanjutnya ada cara membuat visi dalam rancangan. Pertama, orang berpartisipasi dalam pengembangan visi dan rancangan teknologi harus sesuai dengan latar. Kedua, adanya kompleksitas dan penerapan teknologi informasi. Ketiga, adanya fasilitator yang merupakan orang terpilih. Kemudian, ada manfaat dari visi dan rancangan sistem informasi. Yang pertama itu ada sistem rancangan lebih baik. Kedua, membantu pemasok sistem. Untuk yang ketiga, percepatan integritas dan desentralisasi. Yang keempat, ada pengevaluasi pilihan-pilihan. Dan yang terakhir, ada pemenuhan harapan manajemen. Beberapa sistem informasi, memakai informasi secara terus-menerus memperbaiki record secara manual. Kemudian dalam sistem yang lain lagi telah terjadi kesalahan karena keterlambatan dalam memproses data, biaya operasional yang demikian besar, atau masalah-masalah pemrosesan data yang bersifat kronis. Sementara itu dalam sistem yang lain memerlukan biaya yang mahal untuk berfungsinya sistem tersebut. Dalam kasus semacam ini, pengeluaran yang sedemikian besar tidak dapat dipertimbangkan semata-mata dari nilai bisnis yang ditampilkan oleh sistem informasi tersebut, tetapi juga harus diperhatikan membahas secara keseluruhan. Operasi sistem tidak akan berjalan dengan baik jika informasi tidak disediakan secara tepat waktu dan efisien, karena operasi komputer yang mengendalikan pemrosesan informasi tidak berjalan semestinya. Faktor dapat dipertimbangkan menurut Loudon adalah yang pertama, sistem tersebut tingkatnya penggunaan relatif tinggi, high level of system use, yang diukur melalui
polling terhadap pengguna, pemanfaatan kuesioner atau memonitor parameter serta volume transaksi online. Kepuasan para pengguna terhadap sistem user satisfaction with the system yang diukur melalui kuesioner atau interview. 3. Sikap yang menguntungkan variable attitude para pengguna terhadap sistem informasi dan staf dan sistem informasi. Beberapa studi telah menemukan bahwa dalam organisasi dengan situasi dalam lingkungan yang hampir sama, inovasi yang sama akan mengantarkan kesuksesan, namun kegagalan unsur yang lain dalam organisasi merupakan penyebab kegagalan. Terdapat beberapa contoh organisasi di mana tidak terdapat dukungan dari manajemen puncak untuk proyek inovatif semenjak dari awal, dan pada saat yang sama tanpa dorongan yang kuat dari bawahan partisipan dari pengguna akhir, sehingga proyek sistem informasi dapat saja gagal. Pendekatan berikut mengimplementasi pada faktor yang menyebabkan perubahan organisasi secara umum sebagai suatu yang berlebihan terhadap informasi bersifat rutin dalam jangka atau fungsi sistem informasi supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat berguna bagi manajemen. Maka analisis sistem harus mengetahui kebutuhan informasi yang dibutuhkannya, yaitu dengan mengetahui kegiatan-kegiatan untuk masing-masing tingkat manajemen dan tipe keputusan yang diambilnya. Pada sebuah sistem keputusan tertutup jelas menganggap orang rasional yang secara logis menguji sebuah alternatif, mengurutkan berdasarkan kepentingan hasilnya dan memilih alternatif yang membawanya pada hasil yang terbaik atau maksimal. Sebuah sistem keputusan terbuka memandang keputusan sebagai berada dalam suatu lingkungan yang rumit dan sebagian tak diketahui pengambilan keputusan dianggap tidak harus logis dan sepenuhnya rasional, tapi lebih banyak memperlihatkan rasionalitas hanya dalam batas yang dikemukakan oleh latar belakang pandangan atas alternatif, kemampuan mengenai suatu model keputusan dan sebagainya. Contoh pengendalian inventaris pada tingkat operasional bergantung pada proses yang tepat dari transaksi pada tingkat dari pengendalian manajemen, pembuatan keputusan tentang keamanan, persediaan, dan frekuensi pemesan lagi bergantung pada pembetulan ringkasan dari hasil operasi-operasi pada tingkat strategi hasil dalam operasi-operasi dan pengendalian manajemen yang dihubungkan pada tujuan strategi, saingan, tanduk, dan sebagainya. Untuk mencapai strategi inventaris dengan melihat perbedaan ini, sistem informasi untuk perencanaan strategi adalah identik dengan sistem informasi untuk pengendalian operasional, analisis keputusan, atau arah tindakan yang mungkin. Database-nya untuk pengendalian manajemen terdiri dari dua elemen, yaitu yang pertama database dari operasional dan yang kedua rencana, anggaran, dan standar dan lain yang mendefinisikan perkiraan tentang pelaksanaan. Juga beberapa data internal seperti perbandingan industri dan indeks biaya. Sistem informasi untuk perencanaan strategi. Tujuan perencanaan strategi adalah untuk mengembangkan strategi di mana suatu organisasi akan mampu mencapai tujuan